Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafiq Fatir dari Hukum Ekonomi Syariah 2025 NIM 250202110144. Di sini saya akan menjelaskan 15 asas hukum, 6 aliran hukum dan 6 penafsiran hukum. Langsung saja ke asas. Asas yang pertama itu ada asas legalitas. Nah, asas ini tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa aturan hukum sebelumnya. Contohnya, apabila ada seseorang yang tidak dipidana karena tindakan yang dilakukannya, yaitu sebelum diatur dalam pidana tersebut. Nah, yang kedua ada asas persamaan di hadapan hukum. Jadi, pada asas ini semua orang sama di mata hukum. Contohnya, pejabat negara, warga biasa, semuanya dapat ditindak dengan hukum apabila melakukan kesalahan. Lalu yang ketiga ada kepastian hukum. Nah, hukum ini harus jelas, pasti dan dapat diprediksi. Contohnya KUHP memberikan batasan pidana yang jelas untuk tiap kejahatan. Yang keempat ada asas keadilan, yaitu hukum harus memberikan keadilan bagi seluruh pihak. Contohnya, hakim mempertimbangkan kondisi terdakwa, korban, serta dampak sosial apa yang akan didapat ketika dijatuhkan vonis. Yang kelima ada asas kemanfaatan. Nah, asas ini contohnya rekonsiliasi dalam kasus tertentu lebih diprioritaskan daripada penjara. Untuk apa? Yaitu untuk menciptakan kedamaian. Lalu selanjutnya ada asas itikat baik. Nah, setiap orang yang bertransaksi harus bertindakan jujur dan tidak merugikan pihak lain. Contohnya, penjual wajib memberi informasi benar tentang kondisi barang. Nah, yang ketujuh ada asas non-rektoratif. Nah, hukum ini tidak berlaku surut. Contohnya undang-undang baru tentang pajak yang tidak bisa menuntut kesalahan pajak 5 tahun yang lalu contohnya. Nah, yang ke-8 ada asas proporsionalitas. Nah, contohnya yaitu pencurian kecil mendapatkan pidana lebih ringan dibandingkan perlakuan pencurian yang besar. Nah, lalu asas praduga tidak bersalah. Nah, terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap. Contohnya, media tidak boleh menyambut seseorang sebagai pelaku sebelum divonis secara betul. Nah, yang selanjutnya ada asas ultra pelita. Nah, jadi hakim dilarang memutus melebihi tuntutan. Contohnya, jaksa menuntut 4 tahun. Nah, hakim tidak boleh menjatuhkan 7 tahun tanpa dasar khusus. Selanjutnya ada asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Contohnya, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Yang ke-12 ada asas lex specialis derogat legi generali, yaitu aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Contohnya, undang-undang lalu lintas tidak dapat digunakan untuk kasus kecelakaan jalan raya karena dia bukan KUHP secara umum. Lalu ada asas lex posterior legi priori, yaitu peraturan yang lebih baru mengesampingkan yang lama. Contohnya, Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru menggantikan ketentuan lama di berbagai undang-undang. Lalu ada asas hakim aktif, yaitu hakim berwenang menggali nilai hukum dan keadilan. Contohnya, dalam sengketa perdata, hakim dapat meminta bukti tambahan meski para pihak tidak mengajukan. Lalu yang terakhir ada asas nemo judex in causa sua, yaitu tidak boleh menjadi hakim untuk perkara sendiri. Contohnya, hakim yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa harus mengundurkan diri. Nah, tadi itu adalah asas-asas hukum. Sekarang kita lanjut kepada aliran-aliran hukum. Nah, langsung saja, aliran hukum yang pertama yaitu ada hukum positif. Jadi, hukum adalah aturan tertulis yang dibuat negara dan harus dipatuhi apa adanya. Contohnya, seseorang dihukum karena melanggar KUHP, meskipun secara moral ia melakukannya untuk menolong orang lain, tetapi hakim tidak berpegang pada pasal tertulis. Nah, yang kedua ada hukum alam. Hukum alam di sini bersumber dari moral, akal budi, dan nilai-nilai keadilan universal. Contohnya, hakim membebaskan seseorang yang mencuri makanan karena kelaparan, sangat amat lapar. Nah, secara hukum dia salah, tetapi secara moral dia tidak bersalah. Maka ini bisa dipertimbangkan. Yang ketiga ada realisme hukum. Nah, hukum ini adalah hukum apa yang diputuskan hakim dalam kenyataan, bukan sekadar apa yang tertulis. Contohnya, dua hakim dengan kasus yang sama bisa memberi keputusan yang berbeda karena mereka mempertimbangkan faktor sosial, pengalaman, dan konteks nyata dari kasus tersebut.
Lalu yang keempat ada sosiologi hukum. Nah, yaitu hukum harus sesuai kebutuhan masyarakat dan memperlihatkan efek sosialnya. Contohnya, Undang-Undang ITE direvisi karena banyak menimbulkan konflik. Lalu yang kelima ada utilitarianisme, yaitu hukum harus memberikan keuntungan atau kemaslahatan terbesar bagi masyarakat. Contohnya, pemerintah membuat aturan pembatasan transportasi karena untuk mengurangi macet dan polusi. Nah, yang keenam ada hukum sejarah. Nah, hukum di sini berkembang dari kebiasaan, budaya, dan tradisi masyarakat. Contohnya, hukum waris di tempat-tempat tertentu pasti berbeda-beda. Nah, ini muncul karena hukum mengikuti sejarah dan budaya setempat, bukan seluruhnya mengikuti negara. Nah, selanjutnya kita masuk ke penafsiran hukum. Nah, yang pertama yaitu ada penafsiran bahasa. Jadi, ini kita berdasarkan arti kata atau bahasa di dalam teks undang-undang. Contohnya, dalam pasal setiap orang yang mengambil barang. Nah, dalam kata mengambil ini dapat juga diartikan dalam memindahkan atau dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada penafsiran sistematis. Nah, penafsiran ini dengan melihat hubungan antar pasal dalam satu undang-undang atau beberapa undang-undang terkait. Contohnya, untuk menentukan siapa yang termasuk pejabat publik, hakim harus mendefinisi dalam undang-undang tipikor. Yang ketiga, ada penafsiran historis. Nah, penafsiran ini berdasarkan sejarah pembentukan undang-undang atau tujuan awal pembuatannya. Contohnya, dalam penafsiran aturan larangan eksploitasi anak, hakim melihat risalah sidang DPR yang menunjukkan bahwa aturan itu dibuat untuk melindungi anak dari pekerjaan berbahaya. Nah, yang keempat ada penafsiran sosiologis. Nah, penafsiran ini menafsirkan hukum berdasarkan tujuan, nilai, dan manfaat sosial. Nah, contohnya, larangan parkir di trotoar ditafsirkan bukan sekedar melarang kendaraan berada di trotoar, tetapi untuk melindungi pejalan kaki agar tidak mengganggu haknya sebagai pejalan kaki. Nah, yang kelima ada penafsiran ekstentif. Nah, ini memberi arti lebih luas dari bunyi pasal karena tujuan aturan menuntut demikian. Contohnya, kata kendaraan dalam aturan lalu lintas tidak hanya dimaknai mobil dan motor, tetapi juga skuter listrik dan sepatu dan lain sebagainya. Nah, lalu yang terakhir ada penafsiran restriktif. Nah, memberi arti lebih sempit dari bunyi pasal. Contohnya, pasal yang menyebutkan setiap orang dapat diartikan tidak mencakup anak di bawah umur karena secara restriktif anak memiliki pandangan khusus sehingga hukuman atau tanggung jawabnya dibatasi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.